Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Hari ini kita mau membahas satu topik tentang Pilpres. Pilpres itu kedaulatan Allah atau kehendak bebas manusia? Selamat bergabung juga untuk teman-teman yang di TikTok. Hari ini kita membahas satu topik, Pilpres itu kedaulatan Allah atau kehendak bebas manusia, ya. Ya, teman-teman, hari ini kita sudah mencoblos untuk Pilpres dan juga caleg, ya. Ini tangan saya, teman-teman. Saya sudah memilih, ya, tadi pagi. Dan nanti sore atau sebentar lagi kita akan bisa melihat hasilnya melalui quick count. Teman-teman, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang memilih presiden kita yang baru untuk 5 tahun ke depan? Siapa yang memilih presiden kita? Tuhan atau kita rakyat Indonesia yang mencoblos hari ini? Menurut teman-teman siapa? Tuhan atau manusia yang memilih? Kalau teman-teman menjawab rakyat Indonesia yang memilih, itu punya implikasi teologis, teman-teman, ya. Berarti Tuhan pasif saja dong. Kan rakyat Indonesia yang memilih. Berarti Tuhan pasif dan Tuhan juga sedang menunggu hasil quick count. Sama dengan kita-kita ini, ya teman-teman, ya. Atau teman-teman akan bilang begini, kita yang memilih, tapi Tuhan sudah tahu kok hasilnya. Kalau benar begitu, artinya tetap saja Tuhan itu pasif dong. Dia menunggu hasil keputusan rakyat Indonesia. Dia menunggu apa yang kita coblos hari ini. Artinya Tuhan tidak mengendalikan sejarah. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di dalam rencana Tuhan atas sejarah bangsa kita. Dan kalau ini kita terima, maka ini akan berlanjut terus implikasinya. Berarti juga ada kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dalam rencana Tuhan atas diri kita, atas anak-anak kita, dan atas keluarga kita, teman-teman. Dan dari pendapat ini yang paling mengganggu saya adalah Tuhan itu berarti pasif. Dia menunggu. Dan tidak 1-2 orang yang saya jumpai yang mengatakan bahwa memang Tuhan itu kadang-kadang pasif. Tapi kadang-kadang dia akan intervensi agar segala sesuatu pada akhirnya akan mencapai tujuannya. Jadi, sering sekali Tuhan membiarkan iblis bekerja, manusia bekerja, hukum alam bekerja. Yang penting Tuhan pegang ujungnya. Oh, nanti pada akhirnya apa yang direncanakan Tuhan akan yang terjadi, ya. Pertanyaan lanjutan dari saya, kalau memang kita berpendapat seperti ini, kapan dia intervensi dan kapan dia lepaskan? Berarti ya, nah ini teman-teman ya, ini implikasi teologis yang sangat mengganggu saya dari pendapat seperti itu. Berarti kalau kita berserah sepenuhnya, bahaya juga dong teman-teman. Karena Tuhan kadang-kadang lepas tangan, tanda petik ya, Tuhan melepaskan segala sesuatu untuk terjadi gitu ya. Dan dia tidak mengintervensi itu gitu. Tuhan membiarkan saja dan kita nggak tahu itu kapan terjadinya. Artinya, kita tidak bisa mengatakan dunia ini dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Karena kadang-kadang dia melepaskannya, ya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa kadang-kadang Tuhan pegang kendali, lalu kadang-kadang dia lepaskan sesuai hukum alam, sesuai apa yang direncanakan iblis, apa yang direncanakan manusia, dan lain-lain, itu saya, sampai saat ini saya belum bisa terima. Ya, karena itu tadi, kapan Tuhan lepaskan, dan kapan Tuhan tidak, dan kapan Tuhan mengintervensi, kita tidak tahu persis kapan. Jadi kita tidak bisa beriman sepenuhnya dan berserah sepenuhnya di sepanjang waktu kepada Tuhan. Karena tidak di sepanjang waktu dalam hidup kita, Tuhan kontrol. Ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Siapa yang memilih presiden hari ini? Bagaimana kalau jawabannya Tuhan yang memilih? Nah, kita ganti. Jawaban pertama tadi, orang Indonesia yang memilih. Sekarang kita ganti. Bagaimana kalau jawabannya Tuhan yang memilih? Artinya, teman-teman, siapapun presiden yang terpilih hari ini itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita menerima jawaban ini, maka muncul lagi nih implikasi teologis yang lain, ya. Maka masalahnya adalah Pilpres ini semua sandiwara saja berarti. Semua sudah ditakdirkan dari atas, sudah suratan tangan. Lalu ngapain kita sibuk-sibuk mikir? Untuk apa kita dikasih akal budi kalau memang semua sudah takdir di dalam hidup kita?
Untuk apa kita diberikan akal budi untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk riset siapa yang harus kita pilih, kalau memang semuanya sudah takdir. Dan kita nggak perlu bertanggung jawab dong, kan memang semuanya sudah harus begitu hasilnya ya. Contoh nih, orang mati karena overdosis narkoba. Nanti dibilang sudah suratan tangan, sudah takdir. Padahal ya dia yang salah karena dia overdosis. Atau orang kawin cerai. Hari ini menikah, bulan depan cerai. Ditanya, kenapa cerai? Sudah suratan tangan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Orang meninggal ditabrak mobil, sudah takdir. Padahal itu karena pengendara mobilnya yang mabuk. Orang meninggal karena berkelahi, dibilang sudah takdir Tuhan. Lah, apa gunanya kita diberikan tanggung jawab untuk hidup sebaik-baiknya kalau semuanya sudah diatur oleh Tuhan? Benar kan? Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan siapa yang memilih presiden, saya ingin kita memikirkan dua hal klasik yang selalu menjadi pertanyaan ya, yaitu kedaulatan Allah atau sovereignty of God dan kehendak bebas, free will manusia. Teman-teman pasti udah pernah dengar dong ya. Nah, kita mulai dari apa sih kedaulatan Allah itu? Kedaulatan Allah adalah doktrin yang sangat alkitabiah, teman-teman. Di dalam Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah yang memerintah atas alam semesta. Jadi Allah benar-benar berdaulat penuh. Kalau kita menolak doktrin bahwa Allah berdaulat, berarti kita menolak ajaran yang diajarkan oleh Alkitab ya. Saya mau ambil dua ayat Alkitab untuk kita memahami apa itu kedaulatan Allah. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah berdaulat artinya Allah berkuasa, Allah memegang kendali, Allah selalu mampu untuk menggenapi janjinya, mampu untuk mewujudkan keinginannya, mampu untuk mencegah apapun yang tidak diinginkannya, mampu untuk mengatur semuanya. Allah tidak pernah gagal. Itu teman-teman, arti kedaulatan Allah. Dia mampu melakukan semua yang diinginkannya, menggenapi janjinya, dan dia mampu untuk mencegah apapun yang dia tidak inginkan. Dan di dalam semuanya itu, Allah tidak pernah gagal. Tapi kedaulatan Allah ini jangan salah dimengerti, teman-teman. Allah berdaulat tidak berarti Allah dapat berbohong. Karena berbohong bertentangan dengan kehendaknya. Allah tidak bisa juga melanggar janjinya karena hal itu bertentangan dengan naturnya. Allah tidak dapat membuat batu yang besar yang dia sendiri tidak dapat mengangkatnya karena ini bertentangan dengan hukum alam yang dibuatnya ya, dengan logika yang dibuatnya juga ya. Allah tidak dapat membuat lingkaran yang segi 4 ataupun membuat garis lurus yang bengkok ya. Itu bertentangan dengan hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah ya. Kedaulatan Allah tidak sama dengan mengatakan bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu, termasuk kejahatan. Jadi teman-teman, kedaulatan Allah dibatasi oleh naturnya. Dibatasi oleh sifat-sifatnya. Jadi, yang membatasi kedaulatan Allah adalah dirinya sendiri, ya. Bukan satu hal yang ada di luar dirinya, ya. Sekarang, apa arti kehendak bebas manusia? Alkitab berkata bahwa manusia sebagai gambar dan rupa Allah memiliki free will, ya, memiliki kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini adalah konsekuensi manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jika manusia tidak punya free will, maka dia tidak bisa dikatakan gambar dan rupa Allah. Dia hanya sekedar robot. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Ajaran Alkitab bahwa manusia memiliki kehendak bebas ini penting sekali. Karena kehendak bebas merupakan konsekuensi dari kita ini gambar dan rupa Allah. Dan apa itu kehendak bebas manusia? Manusia memiliki kehendak bebas artinya manusia bisa bebas untuk memilih apapun yang dia mau, apapun yang dia ingin lakukan. Contoh yang paling terkenal adalah Adam dan Hawa, teman-teman. Mereka punya kehendak bebas untuk melawan Allah. Mereka dilarang untuk memakan buah itu, tetapi mereka memiliki kehendak bebas untuk melawan Allah dan akhirnya mengambil buah itu dan memakannya, ya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, artinya manusia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tapi ini tidak sepenuhnya, teman-teman.
Karena kehendak bebas manusia sebenarnya dibatasi oleh beberapa hal. Misalnya, dibatasi oleh keterbatasan manusia itu sendiri. Jadi kita dibatasi oleh natur kita ya. Saya bebas untuk memilih jalan kaki atau terbang seperti burung. Saya bebas untuk memilih, tetapi di dalam pelaksanaannya saya tidak bisa terbang seperti burung. Jadi saya bisa saja memilih, saya ingin terbang seperti burung untuk pergi ke kota A. Tapi saya tidak bisa melakukannya, karena natur saya tidak bisa terbang seperti burung. Ya, teorinya saya bebas memilih, tapi prakteknya tidak bisa. Saya bebas mau makan siang di rumah atau di mall, tapi saat memilih makan di mall, uang saya ternyata tidak ada. Jadi, kehendak bebas saya dibatasi oleh keterbatasan saya. Saya tidak punya uang gitu ya. Bahkan hal yang paling membatasi kita, membatasi free will kita adalah natur kita yang berdosa, teman-teman. Kita ini orang yang berdosa, dan orang-orang yang berdosa berada di bawah kuasa dosa. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin bisa memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Secara teorinya, kita bisa memilih untuk ikut Tuhan atau tidak. Secara teorinya. Tetapi, di dalam praktiknya, kita tidak mungkin memilih itu, teman-teman. Karena kita berada di bawah kuasa dosa. Roma 3 ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan selanjutnya itu mengatakan manusia yang di bawah kuasa dosa tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berguna di hadapan Allah. Jadi, sebenarnya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak bertobat, itu tidak memiliki, dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa memilih untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kecenderungan hati kita hanyalah untuk berdosa dan melawan Allah. Jadi kita punya kehendak bebas nggak? Untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan? Tidak. Hati kita dikuasai oleh dosa. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kehendak bebas manusia itu terbatas. Beda dengan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah tidak terbatas ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana kedaulatan Allah dan free will manusia menggenapi rencana Allah ya. Sebagai contoh, saya ingin kita lihat bagaimana proses terpilihnya Saul menjadi raja Israel yang pertama. Dimulai dari orang Israel meminta raja dan menolak Allah. Lalu Allah memutuskan untuk memberikan Saul sebagai raja mereka. Di dalam perjanjian lama, versi terjemahan baru dikatakan Saul itu raja. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya tidak digunakan kata raja, tapi hanya pemimpin ya. Atau kapten begitu ya. Tapi entah istilah apapun yang digunakan, kita hanya mau melihat proses terpilihnya Saul ya. Lalu dalam 1 Samuel 9, ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya. Sehingga Saul harus mencari keledai-keledai itu, dan di dalam pencarian itu bertemulah dia dengan Nabi Samuel. Sebelum pertemuan itu, Samuel sudah mendapat perintah dari Tuhan. Ini bisa saudara nanti baca ya teman-teman ya, 1 Samuel 9 dan 1 Samuel 10. Samuel sudah mendapat perintah dari Tuhan. Tuhan bilang begini sama Samuel, besok kamu akan bertemu seseorang dari tanah Benyamin, dan kau urapi dia untuk menjadi pemimpin bagi umatku Israel. Itu perintah Tuhan. Sebelum dia bertemu dengan Saul. Besoknya dia baru bertemu. Hari ini Tuhan sudah beritahu kepada Samuel. Di sini kita melihat kedaulatan Allah di dalam mengatur segala sesuatunya. Allah sudah mengatur segala sesuatu di balik layar ya. Kita tentu yakin teman-teman, keledai-keledai betina yang hilang itu bukan kebetulan. Bukan suatu kebetulan keledai-keledai papanya Saul hilang, sehingga Saul harus mencari. Dan bukan satu hal yang kebetulan, Saul bertemu dengan Samuel. Karena 1 hari sebelum pertemuan, Tuhan sudah suruh Samuel untuk mengurapi Saul. Artinya, Tuhan sudah atur semua. Allah di dalam kedaulatannya, Allah sudah atur pertemuan itu. Ya. Dan kelak, keledai-keledai itu juga ditemukan atas pengaturan Allah, bukan karena kebetulan juga ya. Jadi kalau Samuel ditanya, siapa yang memilih Saul menjadi pemimpin Israel? Dia akan menjawab, Allah yang memilih. Allah yang menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul menjadi pemimpin Israel. Mungkin nggak itu dibatalkan teman-teman? Tidak mungkin, karena Allah berdaulat. Kalau misalnya Saul gagal menjadi pemimpin, maka berarti Allah gagal di dalam mewujudkan keinginannya. Dan Allah yang gagal, itu bukan Allah, teman-teman.
Jadi Allah berdaulat memilih Saul. Allah berdaulat untuk mengurapi Saul melalui Samuel. Dan Allah berdaulat untuk menjadikan Saul menjadi pemimpin Israel. Tapi kalau orang Israel yang ditanya, nah ini nanti di dalam 1 Samuel 10 teman-teman ya. Kalau orang Israel yang ditanya, siapa yang memilih Saul menjadi pemimpin? Maka mereka akan menjawab, kami yang memilihnya lewat cara undian. Teman-teman bisa baca di 1 Samuel 10 ayat 17-24. Setiap dari orang Israel waktu itu memiliki kesempatan untuk menjadi raja, teman-teman. Punya kesempatan, dan itu bukan sandiwara. Mereka maju berdasarkan sukunya, lalu maju berdasarkan marganya, lalu mereka maju ya berdasarkan cara undian waktu itu. Kita tidak tahu persis. Tetapi semua orang masih punya peluang untuk terpilih. Kalau kita katakan ini sudah tertutup, maka itu semua sandiwara, teman-teman. Dan orang Israel tidak bisa dimintai pertanggungjawaban untuk pemilihan Saul ini. Tapi kita menjelaskan bahwa mereka yang memilih, ya. Jadi ada dua perspektif di sini, teman-teman. Dari sisi manusia, orang Israel yang memilih Saul lewat cara undian. Tapi dari sisi Allah, Allah yang memilih Saul sejak awal. Apakah kedaulatan Allah dan kehendak bebas Israel dan juga termasuk kehendak bebas Saul saling menjegal atau saling menghilangkan, saling mengeliminasi? Tidak, teman-teman. Justru keduanya berjalan beriringan untuk menggenapi rencana Allah bagi Israel, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya. Ini kehendak bebas Israel dan juga termasuk kehendak bebas Saul. Saul mau lah. Lalu ini kedaulatan Allah. Keduanya berjalan secara harmonis, beriringan untuk menggenapi keinginan Tuhan Saul menjadi pemimpin Israel. Tidak boleh kita anggap ini saling bertentangan, teman-teman. Tidak begitu. Analoginya adalah kita masih tahu ya, rel kereta api yang ada dua besi sebagai relnya ya. Kalau sekarang ada monorail yang cuma satu ya relnya. Tetapi saya bicara yang dua relnya ya. Dua besi itu berjalan kemanapun beriringan, tidak bertabrak, tidak berdekatan, tidak menghilangkan ya. Berduanya harus ada. Jadi saya menganggap kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia seperti itu ya. Berjalan beriringan untuk menggenapi rencana Allah yang kekal. Mari kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Siapa yang memilih presiden dan wakil presiden kita yang baru nanti? Orang yang tidak percaya akan menjawab, itu pilihan rakyat Indonesia yang mencoblos di TPS-TPS. Apakah jawaban itu benar, teman-teman? Benar, tapi tidak lengkap ya. Jadi yang lengkapnya seperti apa? Siapapun presiden dan wakil yang terpilih, itu adalah pilihan rakyat Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya ulangin ya. Siapa yang memilih presiden dan wakil presiden kita yang baru? Jawabannya adalah, itu pilihan rakyat Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam kekekalan, teman-teman. Mari kita baca Roma 13 ayat 1. Thank you teman-teman yang sudah tap-tap ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya baca lagi ya teman-teman ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, hasil pilpres kita hari ini tanggal 14 Februari, kalau satu putaran, dan juga nanti kalau ada putaran kedua, hasil pilpres itu tidak datang dari sebuah ruang kosong. Tiba-tiba dia muncul seperti itu, teman-teman. Tidak. Tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam hikmatnya dan ditetapkannya di dalam kekekalan. Tapi apa yang sudah ditetapkan Allah itu tidak bisa terjadi begitu saja. Itu terjadi melalui pilihan kita, teman-teman. Melalui pilihan saya hari ini, melalui pilihan teman-teman juga. Jadi kedaulatan Allah, ketetapan Allah berjalan beriringan, menggenapi rencana Allah secara luar biasa, teman-teman ya.
Yang sering menjadi pertanyaan selanjutnya bagi iman kita ya, bagi iman kita ini adalah, apakah pemerintah yang buruk pun itu berasal dari Allah? Kita sama tahu lah ya teman-teman ya. Seringkali kita menemukan ada rekayasa politik di dalam proses pemilihan, sehingga terpilihlah orang-orang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Terpilihlah orang-orang yang mengusahakan kepentingan sendiri, orang-orang yang korup, orang-orang yang suka melakukan KKN. Kita mungkin akan bertanya, apakah pemerintahan yang terdiri dari orang-orang yang jelek seperti ini merupakan ketetapan Allah? Teman-teman, ternyata ini bukan masalah di zaman kita ini saja ya. Orang Roma pun, termasuk Paulus pun, juga mengalami pemerintahan yang tidak kalah buruknya. Saat Paulus menulis surat Roma ini, orang Kristen berada di dalam penindasan, teman-teman. Bukan cuma kita yang ya mungkin melihat banyak korupsi terjadi di mana-mana, kolusi, nepotisme, ya begitu. Ini orang Kristen berada di dalam penindasan, teman-teman. Termasuk penindasan fisik ya, penganiayaan. Tapi dalam suratnya, Paulus tetap menggunakan kalimat harus, kata harus. Artinya orang-orang Kristen harus taat pada pemerintah. Bagi Paulus, Tuhan mengizinkan berjalannya pemerintahan yang kurang baik. Pemerintahan yang buruk pun berasal dari Tuhan. Wah, kadang-kadang sulit untuk menerima ini teman-teman ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan ya pemerintah yang buruk itu berkuasa? Nah, kemungkinan ya, agar di dalam pemerintahan yang kurang baik itu, kita orang Kristen dapat menunjukkan peran kita sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi Kristus. Ingat teman-teman, terang hanya bisa menunjukkan terangnya di dalam kegelapan. Jadi memang Tuhan mengutus kita ke dalam dunia yang berdosa. Kalau kita karena kehendak Tuhan memiliki pemimpin yang kurang baik, ya jadilah kita Kristen yang baik sehingga kita bisa menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, ya. Siapa yang memilih presiden dan wakil presiden kita yang baru? Yang memilih presiden dan wakilnya adalah rakyat Indonesia yang mencoblos hari ini, yang akhirnya menggenapi ketetapan Allah. Jadi teman-teman, siapapun yang terpilih melalui Pilpres hari ini, mari kita mengimani bahwa itu berasal dari Allah. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Meskipun kita melihat banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak ideal di dalam proses Pilpres ini, teman-teman. Meskipun mungkin kita akan tetap diliputi oleh satu pertanyaan. Kenapa Allah menetapkan pemerintahan yang seperti ini? Kenapa Allah menetapkan mereka yang terpilih di dalam pemilu tahun ini? Teman-teman, kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya. Biarlah jawaban pertanyaan itu tetap menjadi misterinya Allah. Kita imani saja bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk bangsa kita. Ada amin, teman-teman? Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu lagi, teman-teman. Sampai bertemu lagi.